Selamat datang kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah melalui model Discovery Learning, peserta didik dapat menelaah biografi Khulafaur Rasyidin dengan benar, menganalisis hikmah mempelajari biografi Khulafaur Rasyidin dengan tepat, membuat mind mapping biografi Khulafaur Rasyidin dengan baik, mengelola informasi hikmah mempelajari biografi Khulafaur Rasyidin dengan benar, menunjukkan sikap sabar dan kerjasama dalam berjuang untuk mencapai kemajuan. Cakupan materi pada kesempatan kali ini adalah biografi Khulafaur Rasyidin dan hikmah mempelajari biografi Khulafaur Rasyidin. Oke, langsung saja, let's begin. Biografi Khulafaur Rasyidin diawali dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy at-Taimi. Panggilan semasa jahiliyah adalah Atiq. Ibunya bernama Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ayahnya mendapatkan julukan Abu Quhafah. Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebut beliau sebagai As-Siddiq dalam Quran surah Az-Zumar ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq diantaranya adalah yang pertama, ulet, jujur, tulus, penyabar, rendah hati, dan beliau adalah orang yang setia terhadap Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Abi Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi. Beliau berasal dari Bani Adi. Gelar Al-Faruq yang diperoleh itu berdasarkan pada hadis Rasul yang berbunyi, Innallaha ja'alal haqqu 'ala lisani Umar wa qalbihi wa huwa al-Faruq. Farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Allah telah menempatkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Allah dengannya membedakan yang hak dan yang batil. Hadis tersebut riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab pernah melakukan beberapa tradisi jahiliyah. Di antaranya, beliau pernah mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Selain itu, Umar bin Khattab juga mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Sifat-sifat Umar bin Khattab diantaranya 1. Tegas, 2. Berwibawa, 3. Sederhana, dan yang keempat tawadhu. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'addu bin Adnan. Nama Utsman bin Affan sebelum Islam adalah Abu Amr. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzun Nurain yang artinya
pemilik dua cahaya. Gelar ini diberikan karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sifat-sifat Utsman bin Affan diantaranya pemalu, dermawan, jujur, dan rendah hati. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nazar bin Kinanah. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan para sahabat, sehingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu. Sifat-sifat dari Ali bin Abi Thalib diantaranya Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pemberani, dan beliau juga termasuk petarung sejati, sehingga gelar yang diberikan kepadanya adalah Asadullah, yaitu singa Allah. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu hikmah mempelajari biografi Khulafaur Rasyidin. Apa yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari tentang biografi Khulafaur Rasyidin? Di antaranya yang pertama, kita dapat mengetahui kejadian yang menarik, mengesankan, menyedihkan, dan membahagiakan dari perjalanan hidup tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, kita dapat meneladani sifat-sifat terpuji yang dimiliki Khulafaur Rasyidin untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sifat-sifat tercela yang pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sebelum mereka masuk Islam itu dapat menjadi pelajaran untuk kita supaya kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Demikianlah pembelajaran kita kali ini dengan materi biografi Khulafaur Rasyidin dan hikmah mempelajari biografi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.